Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya, nama kakak Kak Asep ya. Kakak salah satu tentor matematika di SG. Kakak biasa ngajar di cabang Kalisari dan Jati Padang. Ya, untuk sesi kali ini kakak akan menemani teman-teman semuanya untuk pembahasan TO2, khususnya di bagian penalaran matematika atau literasi matematika. Silakan nanti diikuti, barangkali dari teman-teman semuanya kemarin pas pengerjaan TO2 ada kendala di bagian literasi matematika atau untuk memastikan jawaban, silakan nanti diikuti ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Kita tampilkan dulu share screen soalnya. Oke, sudah muncul ya teman-teman semuanya. Jadi untuk soal pertama kemarin di literasi matematika itu membahas tentang grafik ya. Jadi teman-teman semuanya diketahui satu buah grafik, ditampilkan satu buah grafik, di situ nanti ada beberapa soal yang jawabannya semuanya terdapat di dalam grafik tersebut. Kita mulai dari soal pertama. Grafiknya itu menyatakan pertumbuhan sektor perikanan terhadap perekonomian nasional dalam bentuk persentase ya. Jadi semuanya sudah dalam bentuk persentase. Sehingga nanti kita nggak perlu bikin persentase lagi. Kemudian yang ditanyakan di soal pertama adalah tahun berapa yang memiliki jumlah persentase laju pertumbuhan, jadi jumlah ya, jadi nanti kita jumlahkan semuanya, tertinggi dari semua sektor. Jadi semua sektornya tinggal teman-teman jumlahkan semuanya dari masing-masing tahun, nanti kita cari yang jumlahnya paling besar. Oke, jadi mungkin kendalanya untuk soal seperti ini adalah perhitungannya detail ya. Ada dua angka di belakang koma, jadi untuk teman-teman semua, kalau sekiranya perhitungannya agak susah, kita bisa gunakan trik perkiraan jumlah nilainya. Misalnya, kamu hitung di tahun 2011. Jadi adik-adik pertama, jumlahkan dulu angka depannya yang bukan angka desimal. 6, 7, 3, dan 1. Sehingga nanti akan dapat perkiraan jumlahnya. Di 2011, 6 tambah 7 tambah 3 tambah 1. Nah, nanti akan dapat jumlahnya 17. Tapi setelah itu dilihat juga koma pertama tuh. Ada angka 1, 6, 4, dan 0. Itu kalau dijumlah sudah melebihi 10. Jadi yang tadinya jumlahnya baru 17 akan naik 1 jadi sekitar 18. Nah, di belakang komanya masih ada angka desimalnya sebenarnya, tapi untuk perkiraan kita pakai seperti ini dulu. Nanti kalau ada dua angka yang nilainya sama, yang lebih besar, baru kita hitung detailnya supaya lebih cepat ya. Sekarang kita coba gunakan cara yang sama untuk tahun 2012. Ada 6, 6, 4, sama 0 ya. Kemudian angka desimalnya nanti 0, 2, 5, sama 2. Itu dijumlah hampir mendekati 1 ya. Jadi depannya tadi 16 tambah 1 sekitar 17, Oke, karena udah dipastikan dia kurang dari 18, jadi udah pasti jawabannya bukan yang 2012. Kita mau nyari ada nggak yang lebih dari 18. Oke, berikutnya yang C. 2013. Angka pertamanya 5, 7 berarti 12, tambah 3, 15, tambah 0, berarti tetap 15. Kemudian angka keduanya 5, 2, 8, sama 6 itu lumayan besar ya, hampir mendekati 2. Jadi kita buletin aja, tadi 15 tambah 2 jadi 17 juga. Jadi sekitar 17, walaupun mungkin nggak pas banget ya. Kemudian yang ketiga berikutnya 2014, angka pertamanya 5, 7, 3, dan 0. 5 tambah 7, 12, tambah 3, 15, tambah 0, tetap 15. Angka keduanya kalau dijumlah sekitar berapa tuh? 11, 16-an ya. Berarti tadi 15 tambah 1 sekitar 16, mungkin hampir mendekati 17 ya. 16, berapa sekian. Tapi karena udah nggak sampai 18 berarti udah pasti bukan jawabannya karena kita nyari yang paling besar. Berikutnya 2015, ada angka pertamanya 4, 7, 3, sama 1, berarti 11 tambah 4, 15. Angka belakangnya dia dijumlahkan 16, 2 lebih tuh. Ya, jadi kalau dijumlahkan 17, 15 tambah 2, 17, sekian.
Jadi kalau dilihat sekilas jumlah yang paling besar kemungkinan adalah yang A. Jadi bisa mempersingkat waktu karena kita nggak hitung detail satu persatu. Oke. Itu kurang lebih cara pengerjaan untuk soal yang pertama. Tapi kalau teman-teman mau memastikan lagi, dijumlahkan detail satu persatu, itu juga nggak apa-apa ya. Cuma mungkin akan butuh waktu yang lebih lama. Oke, soal pertama cukup. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, masih tentang grafik atau tabel yang sama, grafik diagram batang ya. Yang diminta sekarang adalah pada sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian mengalami kenaikan laju dari tahun 2015 sampai 2017. Jadi ini yang dilihat cuma bagian 2015 dan 2017, tapi yang bagian pertanian dan peternakan, berarti yang bagian sini ya, kota kedua, kota ketiga. Berarti 2015 kita lihat awalnya 3, kemudian tahun berikutnya jadi 3,26, berikutnya jadi 3,42. Oke, biar lebih detail kita tuliskan di bawahnya. Awalnya 3, kemudian menjadi 3,26, kemudian menjadi 3,43. Nah, kemudian tadi yang dibahas adalah kenaikan lajunya, berarti kita lihat kenaikannya berapa. Oke, dari 3 ke 3,26, dari 3,26 ke 3,43. Oke, kalau kita cek kenaikannya adalah yang pertama 0,26, kemudian yang kedua 43 kurang 26 berapa tuh? Oh 42, maaf, ini 42 ya. 42 kurang 26 berarti 16. 0,16. Oke, sehingga dua kenaikan ini kita cari rata-ratanya karena tadi disebutkan jika pada tahun 2018 sektor tersebut mengalami kenaikan senilai dengan rata-rata kenaikan dari 2015 sampai 2017. Berarti rata-ratanya sama dengan 0,26 yang kita hitung kenaikan rata-ratanya ya, ditambah 0,16. Kemudian karena ada 2 kali naik, berarti dibaginya bagi 2. Sama dengan 0,42 dibagi 2. Sama dengan 0,21. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kenaikannya senilai 0,21. Berarti untuk tahun 2018, simpulannya ya, tahun 2018, nilainya sama dengan yang tadinya tahun 2017 itu 3,42, tinggal kita jumlahkan dengan besar kenaikannya yaitu 0,21. Jadi hasilnya sama dengan 3,63 ya. Jadi perkiraan tahun 2018 sebesar 3,63%. Jawabannya yang B. Oke, untuk soal yang kedua, saya kira cukup ya, bisa dipahami. Kita coba langsung lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Oke, soal ketiga ini sudah beda ya, beda, tidak mengacu ke grafik yang tadi. Kita cek dulu. Pak Andi selaku guru kimia di suatu sekolah memiliki satu gelas kimia berisi N mililiter larutan. Jadi isinya sejumlah N mililiter. Kemudian dibagikan kepada murid di kelasnya. Jika dia memberikan setiap muridnya 3 mililiter larutan, jadi kalau dikasih 3 mililiter dari total murid yang kita nggak tahu berapa, jadi misalnya aja banyak muridnya itu X ya. Banyak murid, kita misalkan sama dengan X. Ya, berarti kalau tiap murid dikasih 3 mililiter, dia akan memiliki sisa 5 mililiter. Ya, jadi bisa kita tuliskan gini. Muridnya ada X. Terus
Tiap muridnya dapat 3 ml, berarti dikali 3 kan. Ternyata masih ada sisa 5, berarti plus 5, karena ada kelebihan 5 ml. Ini yang pertama. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, jika dia memberikan 4 ml, jadi kalau muridnya itu dikasihnya 4 ml, dia butuh tambahan 21 ml. Artinya larutan yang awalnya itu justru kurang. Kurang itu artinya dikurangi nanti, bukan ditambah ya, karena nggak kelebihan. Jadi, jika dibagikan ke 4 murid, berarti dibagikan 4 ml, X dikali 4, ternyata kurang 21. Jadi logikanya seperti ini. Kemudian karena ini total muridnya sama, total larutannya sama, berarti dua persamaan ini bisa kita anggap sama. Sehingga berikutnya tinggal kita sama dengankan 3X plus 5 sama dengan 4X min 21. Jadi kalau dibagi 3 ml lebih 5, nilainya akan sama kalau dibagi 4, kurangnya 21. Kemudian dengan pindah ruas, X-nya ke belakang ya, biar positif. 4X dikurangi 3X, kemudian yang ke depan 21 ditambah 5. Oke, berarti dari sini kita dapatkan bahwa nilai X-nya sama dengan 21 tambah 5, 26. Jadi bisa kita simpulkan bahwa banyak muridnya sama dengan 20. Jawabannya yang D. Jadi ini modelnya persamaan linier, cuma karena diterapkan ke dalam bentuk kalimat atau literasi, sehingga mungkin yang agak susah itu memahami kalimat soal. Tapi kalau udah tahu maksudnya, pengerjaannya nggak terlalu susah sebenarnya. Itu untuk soal nomor 3, cukup ya, bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jadi belum ada rumus-rumus khusus yang dipakai di soal-soal literasi matematika TO2 ya. Nomor 54. Diketahui 80 ml suatu larutan, jadi ada larutan yang jumlahnya 80 ml, itu mengandung airnya sama dengan, nggak disebutin, kemudian zat X sama dengan 40%. Nah, berarti kalau kita anggap isinya cuma air sama zat X, airnya bisa kita anggap 60%, karena totalnya jadi 100%. Tapi kita nggak fokus ke bagian airnya, kita fokus ke bagian zat X-nya. Zat X-nya sama dengan 40%. Nah, dari sini kita coba cari dulu. Zat X yang nominalnya 40% itu kalau kita hitung mililiternya sejumlah berapa? Berarti sama dengan 40 per 100 dikali jumlah larutannya totalnya yang 80. Ya tinggal nolnya dua-duanya dicoret ya. Ini sama ini habis, yang atas bawah juga habis. Jadi hasilnya 4 kali 8, 32 ml. Jadi zat X-nya itu sejumlah 32 ml. Kita lanjut kalimat berikutnya. Kemudian sebanyak Y ml air ditambahkan. Jadi larutan awalnya 80, ditambahin air aja ya, zat X-nya tetap, sehingga larutannya mengandung 10% zat X. Oke, jadi intinya di bagian kedua adalah 32 ml zat X itu sama dengan 10% dari total larutan yang baru. Total larutan. Oke, berarti kita tinggal hitung total larutannya itu berapa. Jadi 32-nya tetap seperti ini. 32 sama dengan 10 per 100 dikali total larutan. Singkat aja total gini ya. Nolnya coret 1, 10-nya kali sila ke depan, maka kita dapat total larutannya sama dengan 320 ml.
Oke, 320 ml. Nah, karena total larutannya supaya zat X-nya itu 10% adalah 320 ml, sedangkan di awal ada 80 ml, sehingga tambahan Y air, Y mililiter air yang ditambahkan tadi sebanyak, tinggal kita cari selisihnya. Jadi, Y sama dengan 320 dikurangi larutan awalnya 80. Berarti sama dengan 240 ml. Jadi untuk soal nomor 54 jawabannya yang ini. Oke, jadi langkahnya tadi, saya ulangi ya. Kita cari larutan X, zat X di larutan awal itu jumlahnya berapa dengan menghitung persentasenya ya 40% dikali 80. Ternyata dapat hasilnya 32. Nah, dari situ nanti 32 ml itu sekarang kita anggap jadi 10% dari total larutan yang baru. Nah, sehingga dari persamaan itu kita bisa nyari total larutan yang baru itu berapa. Ya. Kita dapatkan 320. Nah, karena total larutannya 320, sedangkan awalnya 80, berarti banyak air yang ditambahkan adalah 320 dikurang 80 sama dengan 204. Itu untuk soal nomor 54. Cukup jelas ya, bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal yang kelima, nomor 55. Oke, ini masih soal cerita agak panjang. Kita coba cek dulu. Sekelompok siswa beranggotakan 6 orang sedang mengerjakan proyek untuk tugas akhir. Proyek tersebut memerlukan beberapa alat yang akan dibeli secara patungan ya, jadi iuran. 6 orang ini akan iuran. Oke, jadi awalnya 6 orang akan iuran untuk beli alat untuk tugas. Kemudian saat sedang merancang proyek, ternyata satu orang anggotanya mengundurkan diri, otomatis yang tadinya 6 orang tinggal sisa 5 orang. Nah, tapi kan harga alat untuk proyeknya itu tetap ya. Otomatis patungannya dari yang tadinya 6 orang berubah jadi 5 orang, sehingga biayanya pun beda. Nah, kemudian karena anggota kelompok berkurang, setiap anggota kelompok tersisa dikenai biaya tambahan. Jadi yang diketahui di sini adalah orang yang tersisa dikenai biaya tambahan untuk membeli alat tersebut sebesar 25.000. Berdasarkan keterangan di atas, biaya totalnya itu berapa? Oke, jadi kita misalkan gini, biaya total kita anggap aja X. Oke. Kemudian persamaan pertama, iuran awal ya, iuran awal ini pada saat masih 6 orang. Berarti cara ngitungnya kan dibagi rata ya, berarti X dibagi 6. Jadi per orang biayanya segini, X per 6. Kemudian ada satu orang yang keluar, ada yang mundurkan diri. Oke, jadi kita tulis tiap orang dibebankan biaya X per 6. Ya, kita nggak usah tuliskan satuannya. Kemudian karena ada satu orang yang mengundurkan diri, karena ada satu orang yang mengundurkan diri, maka biaya satu orang tersebut akan dibagikan kepada sisa orangnya. Oke, maka biayanya atau jatahnya orang tersebut yang keluar ya dibagi rata ke sisa 5 orang. Orang yang lain. Nah, logikanya seperti itu ya. Jadi bisa kita simpulkan tambahan biayanya
Ya, berarti sama dengan yang tadinya X per 6, itu tiap orangnya kita bagikan ke 5 orang yang lain, berarti dibagi 5. Berarti sama dengan X per 30. Oke, jadi tambahan biayanya X per 30. Kemudian di soal disebutkan bahwa tambahan biayanya adalah 25.000. Artinya X per 10, X per 30, maaf, sama dengan 25.000. Sehingga nilai X-nya tinggal 30-nya kita kalikan silang ke belakang. 25 kali 3, 75, nolnya ada 4. Jadi total biaya awalnya adalah 750.000. Jawabannya yang D. Nah, jadi kalau dibalik logikanya gini, total biayanya 750.000. Oke, kalau dibagi 6, nanti masing-masing dapatnya berapa tuh? Nah, setelah itu total biaya tadi yang masing-masing orang dapat setelah dibagi 6, kemudian kalian bagi 5, nanti dapatnya 25.000 karena satu orang itu mengundurkan. Jadi untuk soal nomor 55 jawabannya yang D. Sampai sini cukup bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yang ke-6. Masih sama seputar teks soal cerita. Suatu tanah berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 20 dan lebarnya 10. Jadi kita udah langsung dikasih ukurannya tuh, udah detail. Panjangnya 20, lebarnya 10. Kita angkat aja gini. Kemudian tanah tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian sedemikian sehingga tidak ada bagian tanah yang luasnya kurang dari 40 meter persegi. Dibagi 2 sehingga tidak ada bagian tanah yang luasnya kurang dari 40 meter persegi. Jadi satu bagian itu minimal 40, nggak boleh kurang. Ya, kalau lebih boleh. Karena kalau luas awalnya kan 20 kali 10, 200 ya, totalnya 200 meter persegi luasnya. Luas kali 20, 200 meter persegi. Nah, kalau bagi 2 rata kan dapatnya 100 sama 100. Tapi ini nggak harus rata. Minimal bagian yang lebih kecil itu 40, nggak boleh lebih kecil dari 40. Jadi kalau 40 sama 160, 50 sama 150, dan nggak boleh 30 sama 170, nggak boleh. Kemudian tanah tersebut bisa dibagi secara horizontal ataupun vertikal. Jadi cara membaginya bisa ditarik garis dari atas ke bawah atau dari samping kanan kiri, vertikal atau horizontal. Pertanyaannya, jika tanah dibagi secara horizontal, berarti mendatar ya, maka jarak terpendek antara titik sudut tanah dengan AB adalah berapa? Oke. Jadi kita perhatikan syarat tadi, luasnya minimal 40, kita bagi menjadi 2 dengan cara bikin garis horizontal. Jadi kurang lebih maksudnya gini. Misal kita bagi 2, tadinya kan totalnya 10 ya. Total 10. Kemudian panjangnya 20 tuh. Kalau kita bikin garis horizontal, otomatis akan dapat ini. Nah, di sini A, di sini B. Nah, berarti bagian yang lebih kecil, kita kasih batas terkecilnya, yaitu 40 meter persegi. Ini 40 meter persegi, karena ini adalah batasnya. Berarti kalau dia luasnya 40 meter persegi, sedangkan panjangnya itu tetap 20, maka lebarnya otomatis 2 meter. Karena panjangnya adalah 20 meter, sehingga luasnya pas 40 meter persegi. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa jarak terpendek antara titik sudut tanah dengan AB adalah, titik sudut tanah itu maksudnya pojokan atas ya, atas atau bawah, cuma yang karena diminta paling pendek berarti yang atas, yang lebih dekat, yang paling dekat. Dari atas ini pojoknya dengan garis AB berarti ke arah sini.
panjangnya sama dengan 2 meter. Jadi jawabannya yang B. Oke, jadi kalau dituliskan kesimpulannya, jarak terpendek titik sudut atau pojok tanah dengan garis yang membagi, garis baginya ya, sama dengan 2 meter. Oke, kalau diminta jarak yang panjang ya bisa pakai yang bawah ya. Yang dari bawah berarti ke atas, karena totalnya 10 potong 2 masih ada 8. Yang paling pendek 2. Oke, jawabannya yang B. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kayaknya masih sama, jadi gambarnya kita pakai lagi berikutnya. Kita lihat ke soal nomor 7. Ya, masih sama ya. Kita taruh lagi gambarnya. Oke, soalnya masih sama. Sekarang perbedaannya adalah jika tanah dibagi secara vertikal, maka luas maksimum bagian tanah yang mungkin adalah, berarti garis tadi kita anggap nggak berlaku. Sekarang kita baginya secara vertikal. Oke, kalau kita bagi vertikal, supaya dapat luas maksimum, maka yang otomatis satunya lagi kita bikin minimum. Jadi sebenarnya konsepnya sama, cuma bedanya kita bikin garisnya itu dari atas ke bawah. Nah, kita bagi dua gini. Kali ini C, D. Nah, atau pojokannya kita kasih nama aja ya. Kali ini E, R, S. Jadi kalau kita bagi secara vertikal, maka bagian tanahnya kebagi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Otomatis karena kita nyari yang maksimum, kita pakai yang sebelah kanan. Ya. Kemudian, karena luas yang kecil itu minimal 40 tadi ya, minimal 40 nggak boleh kurang dari 40, berarti luas segi 4 P, D, C, S itu minimal 40 meter persegi, sehingga panjang PD-nya PD sama dengan, karena tingginya itu 10 ya, ke atasnya 10 berarti PD-nya harus 4. Supaya hasil kalinya 4 meter. PD 40, PD-nya 4, kemudian DC-nya, CD-nya sama dengan 10. Nah, segini ukurannya. Otomatis untuk yang luas segi 4 sebelah kanan, DQRC, DQRC itu sama dengan ukurannya D ke Q sama dengan 20 kepotong 4 ya. 20 kurang 4 berarti 16. Kemudian DC-nya atau CD-nya tetap sama, yaitu 10. Jadi luasnya sama dengan 110 meter persegi. Oke, jadi luas bagian tanah kalau kita bagi secara vertikal, luas yang maksimumnya terbesarnya adalah 160. Dengan cara bagian terkecilnya kita bikin jadi 40 meter persegi. Atau bisa juga gini. Ya, sebenarnya kita nggak perlu bikin gambar juga bisa. Jadi kalau yang logikanya bagus, kalian bisa pakai logika seperti ini. Luas minimum itu kan sama dengan 40. Ya. Luas totalnya sama dengan 200. Maka luas maksimumnya, bagian yang besar ya maksudnya, 200 dikurangi 40. Selesai, dapat jawabannya 160. Nah, cara gampangnya seperti ini. Jadi jawabannya yang C.
Oke, itu untuk soal nomor 57. Cukup jelas ya. Jadi masih sama dengan soal yang sebelumnya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya nomor 8. Sekarang ganti teks. Agak panjang, kita coba cari intinya dulu. Biasanya ada angkanya tuh bagian bawah ya. Jadi atasnya nggak perlu kita detailin, ke bawah. Bidang tanah luasnya 216, panjangnya 6 meter, kurangnya bukan 6 meter ukurannya, 6 meter kurangnya dari 2 kali lebarnya. Berarti intinya gini, luasnya 216, panjangnya sama dengan 2 kali lebarnya, 2L dikurangi 6. Kemudian sebelum tanah itu sebelum biaya untuk memupuk tanah, biaya pupuk ya 675 per meter persegi. Kemudian sekelilingnya akan ditanam bibit pohon duri, jarak antar pohon 3 meter, harga satu bibit 16.000. Jadi agak banyak intinya, cuma kita sesuaikan aja. Bagian awalnya paling dasarnya ini, luasnya 216, panjangnya 2 kalinya lebar dikurangi 6. Nah, sekarang dari keterangan ini, kalau kita lihat ke bagian dalam tabel yang ditanyakan, ini kebetulan jawabannya udah karena tulisin ya, yang benar mana, yang salah mana. Yang ditanyakan hubungannya adalah panjang, lebar, keliling, mana yang benar. Berarti intinya dari dua persamaan ini, kita gabungin dengan cara mencari dari persamaan luasnya. Luas itu sama dengan panjang kali lebar. Luasnya tadi disebutkan 216. Panjangnya disebutkan dari persamaan 2L dikurangi 6 dikali L. Jadi tinggal kita kalikan 216. Ini kita kali satu-satu ya. 2L dikali L berarti 2L kuadrat. 6 dikali L berarti 6L. Oke, kita pindah ruas ke belakang semua aja ya, biar positif. 2L kuadrat min 6L min 6L, kemudian minus 216 sama dengan 0. Sebelum pakai pemfaktoran, bisa disederhanakan bagi 2 ya. Jadi L kuadrat min 3L min 108 sama dengan 0. Nah, kita cari pemfaktorannya sekarang. Hanya L dengan L, 108. Perkalian 108 yang selisihnya 3. Nah, kira-kira berapa tuh, teman-teman? Pemfaktorannya 108 selisih 3 itu 12 dikali 9 ya. Yang pakai 12 sama 9, 12-nya min, 9-nya plus. Jika kita dapat ukuran L sama dengan 12 atau L sama dengan min 9. Nah, kita bicara ukuran lebar, kita nggak mungkin pakai jawaban yang negatif. Jadi jawabannya adalah lebarnya sama dengan 12. Ya, otomatis dari sini aja kita sudah pastikan pernyataan keempat betul, lebarnya 16. Kemudian yang atas, karena dia bicara lebar juga, dia menyatakan lebarnya 9, berarti salah. Kita sekarang lanjut ke ukuran panjang dan keliling. Sudah dapat lebar, kita masuk ke persamaan panjangnya tadi. P sama dengan 2L dikurangi 6. Oke, berarti 2 dikali 12 dikurangi 6. Sama dengan 24 dikurang 6, hasilnya 18. Panjangnya 18. Pernyataan kedua juga betul. Terakhir satu lagi kelilingnya. Keliling rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar atau 2P ditambah 2L. Berarti 2 dikali 18 ditambah 12. 2 dikali 30, jadi hasilnya sama dengan 60. Pernyataan ketiga juga. Jadi dari tabel tersebut, pernyataan benar salahnya
Yang pertama salah, kedua, ketiga, keempat betul. Ya. Oke, itu untuk inti dari soal yang pertama. Karena ini dipakai di lebih dari satu soal, nanti beberapa ukuran pasti dipakai lagi di soal berikutnya ya. Jadi jawaban ini tetap akan kita pakai, akan masih nyambung ke soal berikutnya. Kita coba lihat pertanyaan yang soal nomor 9, teksnya masih sama ya. Banyak bibit pohon turi yang dibutuhkan. Oke. Tadi pohonnya itu ditaruh di sekeliling tanah tersebut ya, dengan jarak 3 meter. Oke, berarti karena dia ditanam di sekeliling tanah, hubungannya pasti dengan kelilingnya. Tadi kita udah dapat kelilingnya sama dengan berapa? 60. Kelilingnya 60 meter. Kemudian di soal diketahui jarak antar pohon sama dengan 3 meter ya. Nah, berarti untuk tahu banyak pohonnya tinggal kita bagi. Sama dengan 60 dibagi 3. Jadi hasilnya dua buah pohon turi. Jawabannya yang D. Nah, cukup simpel ya, cukup gampang soal 9 karena kita udah dapat jawaban utamanya di soal sebelumnya. Kayaknya nggak perlu dibahas panjang lebar yang ini ya. Kita lanjut soal nomor 10. Nomor 60 soal ke-10. Oh, masih sama ternyata. Yang ditanya adalah biaya untuk membeli bibit pohon turi. Nah, ini juga nyambung dari tadi. Kita udah dapat banyak pohonnya tadi ada 20. Kita tulis lagi. Banyak pohon sama dengan 20. Kemudian biaya per pohon, biaya satu pohon ya, sama dengan 16.000. Berarti total biayanya tinggal kita kalikan 20 dikali dengan 16. Jadi jawabannya 16 kali 2, 32, ditambahin nolnya ada 4. 320.000. Jadi untuk soal nomor 60 hampir sama dengan soal nomor 59. Kita nggak perlu banyak hitung lagi karena jawabannya sudah berhubungan dengan jawaban yang kita dapat di soal. Oke, untuk soal nomor 60 juga nggak perlu dibahas panjang lebar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 61. Soal nomor 61. Jika luas tanah tidak lebih dari 216, oh ternyata masih berhubungan dengan soal yang tadi. Luas tanah tidak lebih dari 216, maka lebar tanah yang mungkin sama dengan berapa? Nah, berarti kita bicara tentang persamaan luas ya. Panjang kali lebar. Kita lanjutkan. Tadi di persamaan awal kita dapat persamaan panjangnya. Kita coba berikan ya. Oh, ini panjangnya sama dengan 2 kali lebar dikurang 6. Jadi kita akan gunakan itu. 2 kali lebar dikurang 6. Terus dikali sama lebar. Nah, dari sini kita dapatkan hasilnya 2L kuadrat 6L. Nah, ini persamaan luasnya. Kemudian yang diminta di soal nomor 61 adalah luasnya tidak lebih dari 216. Tidak lebih itu artinya kurang dari atau sama dengan 216. Itu pengertian dari kata-kata tidak lebih. Nggak boleh lebih. Berarti bisa kurang, bisa sama. Kurang dari sama dengan 216. Nah, persamaan luasnya kita masukin ke sini. 2L kuadrat min 6L
lebih kecil sama dengan 216. Pindah ruas ke depan ya. Jadi 2L kuadrat min 6L min 216 lebih kecil sama dengan 0. Jadi sebenarnya ini sama dengan persamaan kuadrat yang tadi sudah kita dapat tuh. Bagi 2 pefaktorannya juga sama. Jadi L kuadrat min 3L min 108. Jadi kalian tinggal tulisin ulang yang tadi, jawabannya sama juga. Bedanya sekarang dia bentuknya pertidaksamaan. L tadi min 12 sama plus 9. Jadi jawabannya lebarnya 12 atau lebarnya min 9. Karena ini pertidaksamaan, solusinya kita gunakan garis bilangan. Yang lebih kecil ditaruh sebelah kiri, ini ya, min 9, sebelah kanan 12. Nah, seperti biasa, garis bilangan kita pakai uji titik. Uji titiknya ke bagian sebelum pemfaktoran. Ya, untuk teman-teman yang sudah terbiasa dengan bentuk pertidaksamaan seperti ini, harusnya bisa tahu langsung ya, bahwa nanti ujung-ujungnya pasti dapat tanda daerahnya itu plus, min, plus. Cara manualnya biasanya kita cari titik yang paling gampang disubstitusikan untuk uji titik ke bagian sini ya. Biasanya kita pakai angka 0 tuh. 0 tuh posisinya ada di daerah yang di tengah tuh, ada angka 0. Nah, kalau kita masukin ke sini, berarti hasilnya 0 kuadrat min 3 kali 0 min 108. Jadi 0 sama min 108, udah pasti hasilnya minus. Dengan cara yang sama, nanti sebelah kanan dan sebelah kiri, kalian akan dapatkan sebelah kanan itu positif, sebelah kiri juga positif. Ya. Kemudian, jawabannya kita cari yang lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu daerahnya negatif. Negatif, karena tanda di soalnya lebih kecil dari 0. Kalau lebih besar, berarti kalian pakai jawaban yang positif. Oke, berarti jawabannya yang di tengah, nilai lebarnya di antara min 9 sampai 12. Ya. Jadi jawaban dari pilihan ganda A sampai E yang mungkin adalah yang A. Karena nggak boleh lebih dari 12. Tapi sebenarnya karena ini ukuran lebar atau panjang sama aja sebenarnya, nggak mungkin ada jawaban negatif. Jadi kalau kita bikin bentuk himpunan penyelesaiannya, jadi yang kita tulisin min 9-nya harusnya nggak perlu dimasukin, batasnya cuma dari 0. Jadi nilai lebarnya itu dari 0 sampai 12. Solusinya gini, min 9-nya harusnya nggak masuk karena ukuran panjang lebar nggak boleh negatif. Tapi kalau dia modelnya pertidaksamaan biasa, min 9-nya tetap ditulis di batas kiri, 12-nya di sebelah kanan. Jadi jawabannya yang A, simpulannya karena nilai lebarnya nggak boleh melebihi 12. Jawabannya A 10 meter. Kalau ada 10, ada 9, ya dua-duanya bisa berarti. Yang nggak bisa itu di atasnya 12. Oke, itu untuk soal nomor 61. Kita coba lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 62. Nah, ini kalau yang ikut TO pertama, sehingga ini soalnya juga sama ya, hampir sama. Jadi mungkin teman-teman kemarin pas mau TO kedua harusnya udah bisa nih jawab soalnya. Untuk membayar premi asuransi, karyawan A memiliki gaji 8 juta, dikenakan potongan gaji 1,5%. Jadi si A, dia preminya sama dengan 1,5% dikali dengan 8 juta. Kemudian untuk si B, preminya disebutkan 2%, di 2/100 dikali, nah di sini nggak disebutin tuh nominalnya berapa. Jadi kita anggap aja nominalnya itu X. Oke, karena besar premi yang dibayarkan itu sama, berarti untuk jawab soal yang nomor 62, kalian bisa gunakan persamaannya. Jadi kita bikin sama dengan, caranya premi A sama dengan premi B. Jadi kalian bisa langsung tulis di bawahnya 1,5/100 dikali 8 juta
sama dengan 2/100 dikali X. 100-nya atau persennya bisa langsung dicoret, kemudian 2 bisa dicoret sama 8, jadi 4. Nah, 4 kali 1,5 jadi 6 ya. Nolnya tetap masih ada 6. Jadi kita dapat nilai X nominalnya adalah 6 juta. Oke, jadi preminya si B sama dengan 6 juta. Oke, itu untuk soal nomor 62. Kita coba lanjutkan ke soal berikutnya. Masih berhubungan ya. Kita udah dapat tuh preminya itu besarnya 6 juta. Oke, soalnya masih sama. Pertanyaannya adalah mana pernyataan yang tepat dari informasi di atas? Sisa gaji, premi asuransi A dan B 150, total gaji. Nah, ini modelnya harus dicek satu-satu sebenarnya. Cuma biar lebih jelas kita coba cek salah satunya dulu. Yang paling gampang kan ngecek preminya tadi ya. Boleh pilih punyanya A, boleh pilih punyanya B. Kita misal cek besaran preminya. Kita pakai si A, berarti 1,5 per 100 dikali dengan 8 juta. Karena kita tadi belum benar-benar ngitung nominalnya berapa kan. Kecuali yang tadi di soal sebelumnya kalian udah ngitung tuh hasilnya berapa. Pasti udah dapat jawabannya. 1,5 dikali 8. Oke, ini nominalnya sorry. Berapa tuh 1,5 kali 8? Berapa? 1,5 kali 8. 1, 2, 12. Nolnya ada 4. 120.000 ya. Jadi besar preminya 120.000. Oke, kemudian sekarang kita cek pertanyaannya mana yang bisa langsung berhubungan dengan nomor 63. Kalau kita udah cari nilai preminya. Kan preminya A sama B sama ya. Oke, tadi kita udah dapat tuh gajinya A 8 juta. Ini ada di soal. Kemudian gaji B kita dapat di pertanyaan soal nomor 62 tuh, sama dengan 6 juta. Kemudian kalau kita cek pernyataan yang di A, sisa gaji A setelah dipotong premi 7.800.000 salah ya. Karena tadinya 8 juta dikurangi 120.000, bukan 7.800.000 ya. 7.880 dan seterusnya. Pokoknya yang A salah. Yang B juga salah ya. 6 juta dikurang 120 salah. Terus yang C, premi asuransi 150 juga salah, karena harusnya 120. Total gaji A dan B setelah dipotong sama selisih gaji. Kita coba cek gaji setelah premi ya, yang A dulu. Kita dipotong premi. Oh, yang E bisa langsung dicek ternyata. Maka salah ngecek kalimat soalnya. Selisih gaji karyawan A dan B sebelum dipotong premi, berarti kita nggak perlu nyari preminya tuh, adalah 2 juta. Ya benar, karena tadi 8 sama 6. Selisihnya 2 juta. Jadi jawabannya yang E. Oke, jadi kalau yang teliti dari awal, lihat hasil jawaban di soal nomor 62, ternyata kalian nggak perlu ngitung lagi, nomor 63, bisa langsung dapat jawabannya yang E. Karena yang ditanya sebelum dipotong premi. Jadi gajinya A 8 juta, gaji B 6 juta, selisihnya 2 juta. Dapat jawabannya yang E. Oke, itu ya untuk soal nomor 63. Cuma untuk yang lainnya, kalaupun nanti di soal nggak ada yang bisa langsung, kalian bisa cek satu persatu. Buat caranya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, perhitungan skor atau nilai. Totalnya ada 20 soal. Kemudian kriteria penilaian benar dapat skor 5, tidak menjawab kosong, salah skornya -2. Setelah diperiksa, nilai siswa sebagai berikut. Ada 5 siswa, nilainya 81, 88, 97, 63, 79.
Saat dicek ulang, terdapat kesalahan hitung pada nilai salah satu siswa. Jadi nilai di tabel itu ada yang salah. Maka siswa tersebut siapa yang nilainya salah. Oke. Tapi ini mau nggak mau kita harus cek satu-satu ya. Karena dibikin persamaan pastinya itu nggak bisa. Karena dia nanti ujung-ujungnya 2 sampai 3 variabel. Ya, ada skor benar, salah, sama kosong. Kalau ditulis semua 3 variabel, kalau cuma dianggap yang benar sama salah 2 variabel. Lebih gampang dicek langsung. Kemudian trik cara ngeceknya biar cepat adalah kita cari dari yang paling mungkin salah. Yang paling mungkin salah adalah nilai terbesar. Oke, cek dari nilai terbesar. Ini sedikit triknya ya. Cek dari poin terbesar. Nah, kenapa bisa disimpulkan seperti itu? Karena poin terbesar itu kita bisa langsung cek dari total soalnya. Poin maksimumnya yang bisa didapat itu kan kalau benar semua. 20 kali 5 sama dengan 100. Oke. Terus kalau benernya 19, misal ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau benernya sama dengan 19, berarti poinnya 19 kali 5 sama dengan 54,5, 95. Oke, 95 ya. Berarti kemungkinannya kalau dia benar 19, 01 poinnya 95, kalau salah 1 poinnya 95 dikurang 2, 93. Artinya nggak mungkin ada skor 97 ya. Karena kan setelah benar semua kemungkinan berikutnya salah satu dong. Kalau pertama benar semua nih, benar 20. Di bawahnya berarti kita anggap salah satu. Kalau salah satu ternyata benar 19 itu poinnya 95, kalau yang satunya kosong, poinnya tetap 95. Kalau satunya salah, poinnya 95 dikurang 2, 93. Oke, jadi nggak mungkin ada skor 97, jadi jawabannya C. Oke. Terus di bawahnya ya, jika satu soal kosong, maka poinnya 95. Jika satu soalnya lagi ternyata salah, berarti poinnya sama dengan 95 ditambah min 2, jadi 93. Artinya tidak mungkin ada skor 97. Dapat skor 97. Oke, jawabannya yang C. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih dari soal yang sama ya. Siswa yang mempunyai jumlah soal benar sama, jadi kita harus ngecek satu persatu. Supaya dapat nilai 81 kemungkinannya. Nah, kalian harus perkirakan tuh kira-kira benernya berapa. Kalau skor benar itu tadi 5. Benar itu skornya 5. Misal nih kalau benernya 10 kan baru dapat 50, masih kurang dong. Berarti kita cek kemungkinan benar yang lain itu berapa. Oke. 81 kemungkinan paling dekat 81 itu benarnya sekitar, kalau 16 kan baru 80 ya. 81 mungkin sekitar 17. Benarnya 17. Oke, 17 itu berarti kan 17 kali 5 sama dengan 17 kali 5, 85 ya. Supaya 81 berarti tinggal dikurang 4. Dikurang 4 itu bisa dapat dari salahnya 2. Berarti 2 kali. Dapat ya. Totalnya 81. Jadi kita cari, emang harus ngecek satu-satu kali ini. Kemudian kalau 88, kemungkinan benernya berapa tuh?
88 yang paling dekat berarti 18 itu kan 90 ya. Berarti kita cari yang di atasnya. Pokoknya skornya harus di atasnya karena nggak mungkin di bawahnya. Di bawahnya nanti kalau ada yang salah tambah turun. Di atasnya 80, 88 paling dekat adalah 90. Berarti benernya kita anggap 18. Oke, langsung aja ya. Skornya 18 kali 5. 90. Kemudian salahnya, supaya nilainya 88 berarti salahnya 1. Karena salah satu poinnya min 2. Sama dengan ini, totalnya 88. Pas ya, benar. Kemudian 63 itu kan selisihnya jauh ya, jadi kalian nggak usah cek tuh, karena nggak mungkin ada yang sama. Kita cari dari yang 79 sekarang. Yang paling dekat tetap sama, benernya 17 tuh. Benar 17, poinnya 17 kali 5 sama dengan 85. Nah, supaya dapat 79 tinggal dikurang 6 sehingga salahnya sama dengan 3. 3 kali min 2 dengan min 6. 85 sama min 6 totalnya 79, berarti sudah sesuai. Sehingga jawabannya adalah yang A dan yang E. Jawabannya D. Yang ditanya adalah siswa yang punya jumlah soal benarnya itu sama, ya. Si A benarnya 17, yang E benarnya juga 17. Nah, berarti kesimpulannya kalau soal seperti ini ditanya yang punya skor benarnya sama, kalian tinggal cari nilai yang paling dekat, yang paling mendekati ya. 81 sama 79 kan yang paling dekat, selisihnya cuma 2. Itu yang pertama kalian cek. Kalau ternyata itu emang bisa dibikin benernya sama, berarti udah langsung dapat jawabannya. Kecuali ada pilihan lain yang dia selisihnya nggak jauh juga, kalian juga harus cek. Oke, itu kesimpulan untuk soal nomor 65. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 66. Nah, ini salah satu materi yang termasuk sering keluar ya, yaitu penerapan segitiga dan trigonometri dalam soal cerita. Intinya ada di gambar sebelah kiri, besar. Oke, ada ukuran lebar sungai itu dari A sampai B. Ini yang mau kita cari nih, berapa ukuran. Nah, otomatis karena ini hubungannya dengan sudut, sudutnya ini di sini alfa. Berarti bagian sudut di sini juga alfa sama nih. Sehingga untuk perhitungan lebar sungai, kita fokus ke bentuk segitiga siku-siku yang di situ ada unsur lebar sungainya. Berarti segitiga ABC yang kita fokuskan untuk soal yang di B dia pasti siku-siku. Sekarang lihat di bagian segitiga ABC. Posisi sudut dengan posisi lebar sungai itu dia sebagai sisi depan. Kemudian posisi yang udah ada ukurannya, BC itu sebagai sisi samping. Sehingga kita gunakan perbandingan depan dan samping. Oke, jadi yang benar kita gunakan tan. Karena tan perbandingannya adalah D depan per samping. Alfanya kita nggak perlu tahu berapa ya, tulis saja tan alfa. Depannya berarti lebar sungai yaitu AB. Kemudian sampingnya panjang BC yaitu udah ada 20. Sehingga dengan kali silang kita dapatkan AB sama dengan 20 dikali tan alfa. Jadi kita dapat jawaban pertama lebar sungainya yang benar adalah 20 tan alfa. Sehingga bentar. Ternyata nggak disuruh masukin ukuran. Kita salah. Bukan salah sih, penulisannya terlalu detail. Harusnya jangan pakai ukuran dulu. Kita nggak lihat di tabelnya tadi. Jadi masih pakai hurufnya aja. Sampingnya berarti BC. Baru dikali silang nih. Jadi AB
sama dengan BC tan alfa. Nah, yang diminta cuma sampai sini, nggak usah dimasukin BC-nya 20. Jadi pernyataan yang benar yang kedua. Otomatis kalau tan benar, sin sama cosnya otomatis salah ya. Jadi yang salah. Oke, kemudian yang bawahnya di situ bentuknya ada kot. Kot itu kalau kalian ingat kan kebalikannya tan ya. Berarti BC dikali tan itu 1/kot. Berarti kalau disederhanain lagi bisa jadi BC per kot alfa. Sehingga pernyataan yang ketiga dia juga benar. Tinggal satu lagi nih, pernyataan keempat dia benar atau salah. Kalau pernyataan keempat itu ada hubungannya dengan ukuran yang sebelah bawah juga, yaitu CD sama E. Sehingga kita gunakan dua buah segitiganya. Segitiga yang bawah sekarang, CDE. Caranya sama, kita cari tan alfa juga. Depan per samping. Berarti tan alfa sama dengan, nah yang posisi depan, kalau segitiga yang bawah berarti DE-nya. DE-nya yang di depan, sampingnya adalah CD. Sehingga untuk pernyataan keempat, kita tinggal sama dengankan antara nilai tan yang pertama, yaitu ini, dengan tan yang kedua, ini nilainya harus sama. Jadi, AB per BC sama dengan DE per CD. Kita kalikan silang. AB dikali CD sama dengan BC dikali DE. Oke, jadi pernyataan yang terakhir dia juga benar. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti di soal yang kedua baru kita masukin ukurannya. Tapi minimal kita udah dapat persamanya nih. Nanti kita tinggal pakai di soal berikutnya. Jadi nggak perlu nyari lagi. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. 17. Kan masih sama. Pertanyaannya adalah lebar sungai tersebut berapa. Jadi kita nggak usah nyari lagi. Kita langsung pakai persamaan lebar sungai yang tadi udah kita dapat. Ya. Lebar sungai. Boleh pilih salah satu. Misal kakak pakai yang awal aja tadi. Ini ya. Kita nggak perlu nyari lagi. Lebar sungai atau AB sama dengan BC dikali tan alfa. Nah, kita tinggal masukin ukuran BC-nya yaitu 20. Kemudian tan alfa, alfanya 60. Tan 60. Berarti 20 dikali tan 60 itu akar 3. Jadi jawabannya 20 akar 3 yang B. Oke, cukup jelas ya. Karena tadi kita udah dapat persamaannya di soal sebelumnya, ditinggal pakai. Mirip kayak soal-soal yang sebelumnya. Jadi kalau tipe soal yang jawabannya, pertanyaannya itu lebih dari satu, soalnya sama, kalian tinggal hubungkan dari keterangan yang udah dapat di soal sebelumnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih ada 3 nomor lagi ya. Semoga aja cukup. Nomor 68. Nah, ini mungkin kilas agak terlihat rumit ya. Karena ini memang udah mulai ada rumusnya. Materinya adalah persamaan kuadrat. Fungsi kuadrat, maaf. Lebih tepatnya fungsi kuadrat. Jadi ada gambar kurva, kita anggap terowongan itu sebuah kurva, yang mendatar itu sebagai sumbu X, yang ke atas kita anggap sebagai sumbu Y. Nah, langsung digambar aja ya. Kemudian, di sebuah jalan dua arah. Jadi dia jalannya dua arah, sehingga kalau mau lewat di jembatan, batasnya adalah garis tengahnya ini. Ya, nggak boleh melewati, berarti sebelah kanan atau sebelah kiri. Kita hitungnya juga sebelah doang, misal sebelah kanan aja atau sebelah kiri aja. Oke, kemudian ukurannya sesuai pada gambar, total bawahnya 6 meter, ke atasnya 8 meter. Kemudian pada suatu hari terdapat 5 mobil truk yang ukuran lebar tingginya ada di tabel, tabelnya nggak kakak tampilin, ada di bawahnya nanti. Yang diminta adalah persamaan
kurva terowongan tersebut, ya, yang bentuknya fungsi kuadrat dengan menggunakan koordinat pusatnya 0, yaitu 0. Di sini 0,0 karena panjangnya 6 berarti sebelah kanan di sini 3, sebelah kiri min. Kalau dibuat koordinat berarti ini 3,0, yang ini 0,0. Nah, di atas di sini titik puncaknya berarti 0,8. Kemudian ada dua rumus yang bisa kita pakai untuk nyari persamaan fungsi kuadrat. Ada dua ya. Karena diketahui puncak, kalian bisa pakai Y sama dengan A X min P kuadrat plus Q, dengan PQ adalah puncaknya. Nah, tapi bisa juga pakai rumus yang kedua karena dia juga diketahui titik potong suku X. Y sama dengan A, X min X1 kali X min X2. Tapi di sini kakak kan pakai rumus yang pertama ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau coba pakai rumus kedua juga boleh, sambil mengingat rumus-rumus di fungsi kuadrat. Sekarang kita coba cari fungsi kuadratnya. Langkah pertama kita substitusi nilai P dan Q. Sisanya dibiarin dulu. X min P-nya berarti 0, titik puncaknya ya, kuadrat ditambah I-nya 8. Nah, sekarang hasil ini kita simpan. Sekarang substitusi X1 dan Y1. X dan Y. Kalian boleh pilih pakai titik 3,0 atau min 3,0. Di sini kalian pakai 3 dan 0. X-nya 3, Y-nya 0. 0 sama dengan A. 3 dikurang 0 kuadrat plus 8. Berarti 0 sama dengan ini 3 kurang 0, 3 di kuadrat 9, jadi 9A ditambah 8, dengan pindah ruas dapat 9A sama dengan min 8, A sama dengan min 8 per 9. Nah, sehingga persamaan kurvanya kita dapat dari bentuk yang kedua tadi, yang ini. Y sama dengan, kita tulis lagi, tapi A-nya kita ganti min 8 per 9. Oke. Kemudian X min 0 tetap kuadrat ditambah 8. Nah, nanti min 0-nya nggak usah ditulis lagi. Sekarang kita samain penyebut jadi min 8 per 9 X kuadrat plus, berarti jadi per 9, 8 kali 9, 72 ya. 72 per 9. Nah, di jawaban belum ada, jadi kita harus ubah ngikutin bentuk jawaban. Caranya adalah keluarin bentuk yang sama, yaitu min 8 per 9. Yang depan X kuadrat, yang belakang 9-nya penyebutnya udah sama nih, 72-nya yang belum. 72 dibagi min 8 jadi min 9. Jadi kalau kita kaliin balik satu per satu, hasilnya akan tetap sama. Ini sama ini nilainya sama. Jadi jawabannya min 8 per 9, X kuadrat min 9. Yang D. 68 jawabannya D. Ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Cuma kesimpulannya adalah selama dia ada titik puncak, ada satu koordinat lagi, kalian bisa mencari persamaan fungsi kuadratnya. Oke. Kemudian berarti dari sini udah selesai ya dapat jawabannya. Untuk soal nomor 68. Nanti jawaban ini kita pakai di soal berikutnya. Ya. Karena masih nyambung nih, nomor 19. Sekarang ukuran truknya yang ada 5 tadi disebutkan di sini. Jika truk tidak diizinkan masuk melewati batas jalan, jadi batasnya tadi, kita cuma lihat setengah bagiannya doang ya. Karena jalannya dua arah. Misal kakak pakai yang sebelah kanan. Artinya gini, kalau misal nih lebar, kan tadi batas ukurannya di sini 3 meter. Ke kanan 3, ke kiri min 3 kan. 3 meter, kiri juga 3 meter. Kanan kiri 3 meter. Artinya gini, kalau ukuran truknya misal 2 meter, 2 anggaplah di sini. Maka nanti dari persamaan kalian akan dapat koordinat tingginya otomatis dengan cara memasukkannya ke dalam persamaan kurva tadi. Jadi kita ambil dulu jawaban dari persamaan tadi.
ya, tadi jawabannya yang D, min 8/9, X kuadrat min 9. Tadi persamaan kurvanya adalah ya. Nah, jadi untuk soal nomor 69, kalian tinggal substitusi satu persatu nilai X yaitu lebarnya. Jadi yang ke samping itu kan sebagai lebar. Jadi lebar itu X. Nanti kalian akan dapat ukuran tingginya yaitu nilai Y. Kalau ternyata nilai setelah substitusi nilai Y-nya itu eh, melebihi batas tingginya, maka dia nggak bisa masuk. Contohnya, misal kakak masukin satu titik yang A ya, yang A, berarti Y sama dengan min 8/9, X-nya diganti 2,4, di kuadrat, min 9. Sama dengan min 8/9, 2,4 kuadrat itu 5,76 ya, dikurangi 9, jadi min 8/9 dikali berapa tuh? 9, ini 3,24. Nah, ini kalau kita kalikan, ya, nanti kalian bisa cek lebih detail hasilnya. Perkiranya itu sekitar berapa, lebih batasnya nih? Masih sekitar 3 meter kayaknya. Ya, sekitar 3 meter. Artinya, kalau lebar truknya 2,4 meter, maka tinggi truknya hasil jawabannya dia 3 meter. Berarti kalau tinggi truknya 2,1, dia masih masuk nggak tuh? Lebar truk 2,4, substitusi 2,4. Kayaknya lebih gampang pakai persamaan yang kedua deh. Bentar ya, coba. Karena di sini perhitungannya tadi persamaan yang awal kan ada tuh sebelum yang ada di jawaban. Bentuknya kayaknya lebih gampang disubstitusi dibanding pakai persamaan yang itu. Ini yang ini nih, min 8/9 X kuadrat plus 8. Dia sama dengan min 8/9 X kuadrat 8 yang ini ya. Min 8/9 X kuadrat plus 8. Nah, ini persamaan kurvanya. Kalau kita coba cek, misal nih, dari yang paling gampang yang C ya, dia kan angkanya bilangan bulat tuh, lebih gampang dicek. Kita mau cek yang C. Berarti Y sama dengan min 8/9, X-nya kita masukin 2, kuadrat ditambah 8. Sama dengan min 8/9 kali 4 ditambah 8. Di min 32/9 ditambah 8. 32 bagi 9 itu sekitar 3 itu 27, sisa 5. 35 ditambah 8. Jadi sekitar 4 ya. 4,5. Artinya kalau lebar truknya 2 meter, terowongannya itu batas tingginya adalah 4 meter. Jadi jawaban akhir itu batas tingginya. Batas tinggi. Artinya untuk truk yang lebarnya 2 meter, batas tinggi yang bisa masuk adalah 4,5 meter.
Oke, batas tinggi yang masuk adalah 4,5 meter. Maka yang C dia nggak bisa lewat karena tinggi truknya adalah 4,8. Nah, ini maksud dari soal ini ya. Jadi jawabannya C dia nggak bisa lewat. Dapat satu tuh. Nah, dengan cara yang sama nanti kalian cek satu persatu. Ya, kalian cek satu persatu. Nanti yang nggak bisa masuk satu lagi yang mana. Nah, di sini kakak langsung ke jawabannya ya. Tadi udah dapat saya tuh. Satu lagi yang jawabannya juga nggak bisa, yaitu yang D. Ya, yang D juga nggak bisa. Y sama dengan min 8/9, 1,9 kuadrat ditambah 8. 8/9 dikali sekitar berapa ini? 8, 361 ya, ditambah 8. Nah, nanti sekitar ini kalau dikali 8 sebenarnya kan hasilnya nggak jauh ya, sekitar 34 mungkin. Ditambah 8, berarti nanti kalian akan dapat 34,6 meter. Sekitar 4,6 meter. Ini batas tingginya. Sehingga truk yang D dia nggak masuk karena tingginya melebihi yaitu 5 meter. Nah, nanti yang bisa masuk adalah yang A, B, dan E. Cara ngitungnya sama ya. Cara ngitungnya sama. Jadi jawaban untuk soal nomor 69 adalah yang D. Truk C dan truk D dia nggak bisa. Oke. Ini memang agak ribet karena ngeceknya harus satu persatu dan angkanya desimal. Cuma kalian bisa gunakan perkiraan ya, supaya ngitungnya lebih gampang. Oke, satu soal terakhir ya. Ini aku nih satu lagi. Agar truk dapat membawa barang sebanyak-banyaknya, sebentar. Oh, ini yang ditanya terakhir ya. Kalau supaya truknya bisa masuk, luas maksimum truknya berapa? Nah, kalau kita bicara luas, maka kita anggap truknya itu bentuknya persegi panjang ya tadi. Walaupun kita nggak tahu ukurannya, tapi kita kan punya ukuran lebarnya itu tadi sebagai X. Ini sebagai X. Tingginya adalah hasil substitusinya, yaitu Y. Jadi luasnya sama dengan X kali Y. Oke. Kemudian X-nya tetap, Y-nya kita masukin dari persamaan yang udah kita dapat tadi di soal sebelumnya, yaitu min 8/9 X kuadrat ditambah 8. Ya. Yang di soal sebelumnya nanti bisa dicek lagi. Tinggal dikali jadi min 8/9 X pangkat 3 plus 8X. Ini persamaan luasnya. Karena diminta maksimum, kita gunakan aplikasi turunan, yaitu L aksen sama dengan 0. Di turunan ya di sini. Turunannya min 8/9 kali 3 ya, jadi min 8/3 X kuadrat ditambah 8 sama dengan 0. Pindah ruas jadi min 8/3 X kuadrat sama dengan min 8. Oke, min 8-nya bisa dicoret sebenarnya ya, tapi sini berarti X kuadrat sama dengan 3. Nah, kalau X kuadrat 3, maka X sama dengan akar 3. Kita pakai yang positif ya, karena ukuran panjang sama dengan 1,7 meter. Jadi lebarnya 1,7, nah sebenarnya dibilang udah kelihatan tuh, yang lebarnya 1,7 cuma jawabannya yang A, di jawabannya yang A. Kalau kita cari sampai ukuran tingginya, ini tadi lebarnya. Tingginya berarti kita masukin ke persamaan awalnya, Y-nya tuh tadi. Y sama dengan min 8/9 X kuadrat plus 8. Sama dengan min 8/9 kali 1,7 kuadrat ditambah 8. Nanti kalian akan dapat jawabannya 5,3. Di sekitar ya, 5,3. Jadi jawabannya yang A.
Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi untuk pembahasan TO2 kakak Supat sampai sini, kebetulan pas banget ya, soalnya udah habis. Kakak Supat sampai sini ya. Untuk yang ada pertanyaan atau ada yang kurang lebih kurang jelas atau masih bingung, kalian bisa langsung tanyakan ke tentor kalian di SG. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa nanti TO-TO berikutnya silakan dicoba lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak tutup sampai sini ya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.